Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kematian pasti akan datang menghampiri, kapanpun dan dimanapun kita berada. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Ketika manusia telah mati, maka segala urusan dunia telah berakhir. Tapi, bagaimanakah dengan kehidupan setelah mati? Ternyata ada fase kehidupan setelah manusia berstatus almarhum dan almarhumah. Penasaran? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton terus hingga akhir agar tidak salah paham. Tentunya hanya di channel Titik Terang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan hasanah Islam ya. Alam barzah. Alam barzah merupakan pembatas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Antara keduanya ada batas atau barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 20. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah mati. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengalamannya ketika hidup di dunia. Sehingga tidak bisa direkayasa, dan jika ia lulus dari pertanyaan dua malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu hari kiamat. Namun, jika ia gagal dari dua malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di neraka sampai hari kiamat. Hari kebangkitan, di mana semua makhluk dihidupkan kembali setelah kematian mereka. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian, ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Setelah itu roh-roh kembali menuju jasadnya dan manusia akan berdiri menghadap Allah Azza wa Jalla. Penggiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali pada hari akhir, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, berkumpullah mereka di suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh akan diadili, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Penimbangan amal baik dan buruk. Yaumul Mizan adalah hari timbangan amal manusia, di mana setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara pasti amal baik dan amal buruknya. Penimbangan ini dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah ataupun dikurangi sedikit pun. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalannya itu hanya seberat biji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahalanya.
dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Yaumul Hisab. Hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar biji zarah, amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Azza wa Jalla. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, sungguh kepada Kamilah mereka kembali. Kemudian, sesungguhnya kewajiban Kamilah membuat perhitungan atas mereka. Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 25 hingga 26. Semua amalan manusia sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu juga sebaliknya, semua amal buruk juga akan mendapatkan balasan. Dijelaskan pula dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu an bertanya, tentang apa itu hisab yang mudah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Hashim. Melintasi jembatan yang lurus. Setelah melakukan proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus, yang disebut Shirathul Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Banyak orang yang jatuh ke neraka dan tidak sedikit dari mereka yang bisa melewatinya dalam kedipan mata ataukah secepat kilat. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu, ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat, angin, dan kuda berlari. Para malaikat berkata, Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan. Yang dikoyak juga selamat. Sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat muslim, semuanya tak lepas dari amal baik atau buruk yang dari perbuatan kita masing-masing. Surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Tempat ini dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Ketakwaan seseorang juga akan menghantarkannya ke surga, seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Quran Surat Al-Hijr ayat 45. Di dalam surga terdapat banyak kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk para umatnya. Neraka. Mendengar kata neraka pasti membuat diri kita merinding dan takut. Neraka adalah suatu tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat-Nya. Masuk ke dalam neraka adalah sebuah kehinaan, karena ini adalah tempat yang paling buruk di akhirat kelak, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 66. Di dalam neraka penuh dengan siksaan dan penderitaan atas segala perbuatan yang dilakukan selama hidupnya di dunia.
Seperti firman Allah Azza wa Jalla, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 106-107. Sahabat Muslim, itulah fase perjalanan hidup kita setelah meninggal dunia kelak. Semoga kita dapat menyeberangi Shirathul Mustaqim dan mencapai surganya, berkumpul dengan para orang yang beriman dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, jangan lupa berbagi pengetahuan dengan cara share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.